Shalom saudara sekalian, bersyukur kita bisa kembali merenungkan firman Tuhan yang kali ini dengan tema mendatangkan damai sejahtera yang saya ambil dari Roma 14 ayat 19 yang berbunyi demikian. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Saudara, Roma 14 ayat 19 ini adalah salah satu ayat dari sebuah perikop yang menggambarkan kehidupan jemaat Roma yang beragam pada saat itu. Perbedaan status, ras, dan latar belakang. Perbedaan tersebut menyebabkan persoalan dalam hidup keseharian mereka, pertengkaran dan perselisihan, sehingga menghadirkan hubungan yang kurang harmonis. Nah saudara, Paulus mengekspos sebuah kisah tentang pola hidup orang Yahudi dan non-Yahudi. Salah satunya adalah tentang hal makanan, di mana orang Yahudi hidupnya dipengaruhi oleh ajaran perjanjian lama tentang makanan yang haram dan yang kudus. Sedangkan orang non-Yahudi membebaskan diri mereka, boleh makan dan minum apa saja. Seolah dua kubu ini membuat aturan masing-masing dan memaksakan aturan tersebut untuk dilakukan, sehingga menimbulkan keributan dan ketegangan dalam relasi antar mereka. Keharmonisan itu menjadi hambar. Nah, kejelian Paulus melihat dinamika kehidupan jemaat di Roma yang bersitegang karena hal sepele, menggugah Paulus untuk menulis surat kepada jemaat di Roma dengan tujuan agar jemaat Roma melakukan sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera dan berguna untuk saling membangun di Roma pasal 14 ayat 19 ini. Karena kerajaan Allah sebenarnya bukanlah tentang semua itu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, memahami salah satu sisi kehidupan jemaat di Roma, memang benar bahwa kita tidak dapat menghindari adanya perselisihan akibat perbedaan antara kita dengan orang lain, khususnya perbedaan pendapat. Namun demikian, semua perbedaan yang ada seharusnya tidak perlu menimbulkan perselisihan atau konflik jika kita mau untuk belajar saling mencari berbagai persamaan untuk melengkapi atau menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada. Kita selayaknya lebih bijaksana dan saling memahami atas perbedaan kita. Hidup saling menghargai, menghormati, dan menghargai dalam keseharian kita di rumah, di tempat kerja, di gereja, dan di tengah masyarakat. Kita berusaha melakukan yang bermanfaat dan mendatangkan damai sejahtera untuk dapat bertumbuh bersama membangun kehidupan yang selaras dengan kehendak Allah di lingkungan di mana kita berada. Perbedaan status, jabatan, sosial, ekonomi, adat istiadat, dan bahasa bisa membentuk kita menjadi pribadi yang saling melengkapi. Dalam hal ini, respon kitalah yang paling menentukan, saudara. Kita dapat saja memaafkan dan berdamai, atau sebaliknya, kita juga bisa membenci dan mendendam kepada orang lain yang berselisih dengan kita karena perbedaan. Kita dapat mengeluarkan kata-kata pedas penuh kritikan, bahkan makian, ataukah kita dapat memberikan jawaban sederhana yang penuh kasih seperti tetesan embun atau air yang dingin. Jadi, bagaimana respon Anda dan saya ketika kita menghadapi perselisihan karena perbedaan? Kita bisa memilih mendendam dan ikut terjebak menjadi bagian dari masalah, ataukah kita berdamai dan menjadi bagian dari solusi itu? Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami seringkali mengedepankan perbedaan hingga mendatangkan perselisihan. Ajar kami untuk menjadi pribadi yang mendatangkan damai sejahtera dan berguna untuk saling membangun bagi sesama kami di seluruh aspek kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.